Kita lanjutkan. Ini ada pertemuan keempat ya, lessonnya materi kedua, tapi pertemuan keempat. Ini materinya adalah words. Jadi fokus yang ditanyakan adalah vocabulary atau kosakata. Kosakata itu nanti sama bentuk pertanyaannya seperti tadi. Kemudian ini juga sama semuanya ya. Bentuknya juga multiple choice. Oke, kita langsung ke ini study plan-nya. Kita langsung ke ini introduction-nya. Put the words below in the right category. Hint, some word belong in more than one category. Jadi kita diminta untuk mengelompokkan kata-kata ini. Jadi memang paling penting dalam bahasa Inggris adalah selain struktur ya, tenses, subject, verb, itu juga kita harus tahu jenis kata. Jadi satu kata ini tergolongnya kategorinya apa? Apakah kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata depan, kata kerja, itu harus tahu dulu jenisnya apa. Biar ketika kita menyusun kalimat sesuai dengan pola itu tadi yang SPOK, subject verb, itu kita bisa tepat gitu. Jadi kita harus tahu jenis kata. Memang ada beberapa kata yang eh, nanti tergolongnya ke dalam lebih dari satu kategori. Misalnya kata play. Play itu kan artinya bermain, tapi bisa juga permainan, memainkan gitu ya. Jadi bisa jadi kalau permainan itu berarti kata benda. Kalau misalkan press play berarti play button gitu ya. Atau misalkan sebagai kata kerja bermain, memainkan misalkan. Jadi maknanya atau jenis katanya bahkan bisa lebih dari satu gitu ya. Contohnya lagi quietly. Ini yang ada li-nya sebagian besar adalah eh, hampir semuanya yang belakangnya li itu adalah adverb. Kata keterangan. Lebih lengkapnya lagi adverb of manner. Jadi quietly masuknya ke kolom yang adverb di sini. Kemudian ada advertise yang belakangnya SE, ZE itu biasanya adalah verb. Advertise mengiklankan. Berbeda dari advertisement yang nanti artinya adalah noun, kata benda. Iklan. Jadi iklannya advertisement yang belakangnya men itu adalah kata benda. Manajemen, agreement, semuanya adalah kata benda. Yang belakangnya SE atau ZE masuk ke dalam kata kerja. Mysterious yang belakangnya aus itu masuknya ke dalam kata sifat atau adjective. Jadi glamorous misalkan itu masuknya ke dalam kata sifat. Jadi nanti teman-teman coba ini ya mungkin kita kapan-kapan mungkin menjelang pertemuan terakhir bisa ketemu di kelas setelah magangnya selesai semua nanti kita bisa coba mengerjakan latihan-latihan kecil seperti ini. Kita lanjut ini eh, kita coba menebak gitu ya kata-kata yang hilang dalam eh, kalimat-kalimat ini. Nomor satu, I blah 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 for the way I spoke to you yesterday. I was rude and I shouldn't have called you lazy. Ini nanti nomor satu bisa dilengkapi dengan I apologize. Saya minta maaf atas cara saya berbicara kepada kamu kemarin. Saya sangat rude itu kasar ya, tidak sopan dan harusnya saya tidak memanggil kamu, menyebut kamu malas. Kita pergi ke bioskop, teater itu bisa disebut bioskop, bisa juga tempat pertunjukan seperti taman budaya, yaitu teater. Kemarin malam dan menonton a very interesting bla bla bla. It was about a bank thief. Kalau kita ke teater pasti nontonnya show ya. Kalau ke sinema baru nanti movie atau teater juga kita biasanya kan di Indonesia bioskop itu ruangan-ruangannya disebut teater ya. Jadi kalau mau nulis movie, film juga di sini boleh lah. Jadi di sini bisa kita isi film. Nomor tiga, please open the door. Bla 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 when you come back.
I'm going to be sleeping. Jadi ini tolong buka pintu bla 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 ketika kamu pulang. Aku akan sedang tidur. Jadi pas dia datang, ngomongnya kan sebelum dia tidur nih. Tapi ketika si orang ini datang, aku tuh lagi akan tertidur loh gitu. Jadi di sini kayak buka sendiri pintunya. Jadi bisa pakai please open the door yourself. Kemudian ada nomor 4, the weather today is so bla bla bla. I wanted to go to the park with my friends, but it's been raining all morning. The weather is so bad misalkan. Cuacanya jelek banget, makanya di situ pakai tanda seru seperti kesal gitu ya. Aku pengen pergi ke taman sama teman-teman, tapi dari pagi hujan terus katanya. Oke, itu latihannya. Ini ada lagi. Please look at the sentence below. What type of word is missing in each sentence? Ini kita menebak jenis kata. Kalau yang A, I need my phone for work. If I don't have it, my bla 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 can contact me. Nah, di sini my seperti bagian atasnya my phone gitu ya, selalu diikuti kata benda. Jadi di sini butuh noun. Namanya saja my itu menunjukkan kepemilikan. Yang kita milikin itu kan barang. Makanya kalian pacarnya kalian kan manusia bukan barang, jadi jangan mau seperti dimilikin. Kemudian yang B, John arrived back from New York last night. Unfortunately, his bla 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 is still in New York airport. Ini masih sama ya. His itu menunjukkan kepemilikan bagi seorang laki-laki. Gitu. Orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi setelahnya diikutin kata benda juga. Walaupun misalkan his family itu termasuknya ke dalam noun. Jadi nomor B termasuk ke dalam noun. Walaupun family kan orang ya, tapi itu adalah noun dianggapnya. Yang C, we take pride in the way we bla 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 our stuff. There is always someone they can turn to for help with new task. Nah, yang opsi yang abjad C gitu ya. Ini diawali oleh we. We merupakan pronoun, kata ganti. Kata ganti yang posisinya sebagai subjek. Sama seperti di bagian awal abjad ini ya, we take pride. Berarti di sini we-nya juga diikuti kata yang kategorinya sama dengan take, yaitu kata kerja. Berarti yang opsi abjad C butuh uh, verb di sini. Yang D, my computer keeps running out of bla 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 and shutting down. Ini kalau ada strip begini berarti orang pertama gitu ya. Jadi ada dua orang yang ngobrol. Yang di atas orang pertama, bawahnya adalah orang kedua yang merespon terhadap omongan si orang pertama tadi. Do you try buying a new one? My computer keeps running out of, misalkan, memory. Jadi kalau out of itu diikutin kata benda. Running out itu kehabisan. Kalau kita kehabisan sesuatu kan kata benda ya. Kehabisan rasa sabar misalkan. Running out of patience. Patience-nya di situ patien C, kata benda. Kesabaran. Bukan aku tuh sabar nungguin kamu. Itu sabarnya sebagai kata sifat. Tapi kalau patien sama seperti pasien tulisannya. Tapi kalau kata bendanya patien C. Yang abjad E, please read the bla 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 before you use the coffee machine in the office. Nah, kalau ada the seperti ini, dia kan artikel. Artikel itu mengawali kata benda. Maka di sini tulislah kata benda. Tapi kalau sudah ada noun atau kata bendanya, berarti sebelumnya itu bisa diisi apa saja gitu ya. Seperti misal bisa diisi sesuatu. Nah, apa saja yang bisa mengisi, yaitu yang pertama harus ada adjektif. Kalau sudah ada adjektif, baru boleh ada adverb, adverb of manner.
Tapi kalau belum ada adverb, harus ada adjective dulu. Nah, di sini, tapi tidak bisa ada adjective kalau tidak ada kata benda. Ini belum ada kata benda, berarti kita tulis di sini kata benda. Jadi nanti jadinya noun phrase. Before you use the coffee machine in the office, do not turn off the machine. Jadi ini tadi apa verb ya yang sorry noun yang noun. Kemudian yang F, the receptionist at the gym is so blah blah blah. He makes completely inappropriate comments. I don't know him. I don't know how his college can stand colleagues. His colleagues rekan kerja ya, berbeda dengan college. Kalau college itu kampus ya. Ini colleague. The receptionist at the gym is so bla bla bla. Ya, berarti ini negatif ya. Makanya di situ dikatakan he makes completely inappropriate comment. Jadi suka komen-komen yang ngawur, yang nggak sopan. Berarti di sini is so. Nah, di situ ada kata kerja is. Kalau is itu bisa diikuti verb ing atau kata sifat. Di sini sudah ada so yang menunjukkan adverb of intensity, seberapa intens sesuatu, keadaan sesuatu biasanya. Nah, di sini berarti so-nya udah ada adverb, berarti di sini harus ada adjective dulu. Atau misalkan seperti annoying. Annoying itu dari kata annoy, kata kerja, tapi ketika dia ditambahkan ing, bisa jadi kata kerja juga, sedang menjengkelkan itu, atau jadi kata sifat menjengkelkan. Tapi biasanya lebih dianggap sebagai kata sifat menjengkelkan. He is annoying. Nah, is-nya itu di situ kalimatnya bukan berarti dia sedang menjengkelkan, tapi dia menjengkelkan. Jadi is-nya bukan sebagai verb be yang diikuti verb ing, tapi sebagai verb be yang diikuti adjective. Di sini bisa diisi dengan adjective. Yang G, what do your parents think about you quitting your job? Apa yang orang tuamu pikirkan? Bagaimana menurut orang tuamu gitu ya tentang kamu keluar bekerja? Kemudian dijawab, well, my dad doesn't blah 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 at all. So we've had some pretty big argument. Jadi si ayahnya tidak bla 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 at all. Kalau ada doesn't seperti ini, berarti kan dia kata kerjanya belum komplit. Dia adalah auxiliary, masih butuh kata kerja utama. Di sini berarti butuh verb, karena at all kan bukan kata kerja. Berarti di sini butuh verb. Kemudian yang H, we've had some pretty big argument. Itu yang tadi ya. Sorry, yang H ini. The sea looks very blah 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 today. There are almost no waves at all. It's so peaceful. Nah, kalau looks ini kan kata kerja ya. Tapi dia itu kata kerja yang bisa langsung diikuti adjective. Jadi tidak perlu lagi she looks to be beautiful. Dia terlihat cantik. Langsung aja she looks beautiful. Di sini diisi dengan adjective. Nanti selain look ada appear, seems. Itu kata-kata kerja yang bisa langsung diikuti kata sifat atau adjective. Tanpa perlu to be. Kemudian yang I, I'm thinking about becoming an engineer. Saya sedang berpikir untuk menjadi seorang insinyur. The starting salary is bla 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 good. And there are plenty of jobs available. Di sini sebelum kalau ada yang hilang begini sebenarnya kita cukup perhatikan bagian sebelum dan sesudahnya ya. Bagian di sekitaran kata yang hilang. Di situ ada is kata kerja, ada good adjective. Kalau seperti ini, sudah ada kata kerja verb be, diikuti ada adjektif, berarti adjektif ini bisa diberi keterangan oleh adverb. Sehingga nantinya bla 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 good menjadi adjective phrase ya. Kita lanjut, ini tipsnya ingin apa tapi tetap kita ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian eh ini kayaknya enaknya ini di print ya. Mungkin nanti sebelum pertemuan di kelas, saya minta teman-teman untuk print. Biar bisa di otak-atik.
Kalau ini games ya, mungkin nanti kita bisa coba di kelas. Sampai sini teman-teman, apakah ada eh, pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan pertemuan hari ini. Thank you so much for joining, and I will see you next week, hopefully in class. So, tapi kalau belum balik magang, kita ketemu Zoom lagi. Jadi kabari saya ya kalau sudah banyak yang selesai magangnya. Bye-bye.